Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Givari Davito dari kelas 3B Informatika Fakultas Ilmu Komputer dengan NPM 24106311 2009. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS. Karena sebelumnya di sini saya tidak ada mikrotik, di sini saya akan menggunakan VirtualBox dengan software yaitu VirtualBox, Windows, mikrotik, dan juga DVD ISO dari Windows 7 itu sendiri. Karena nantinya kita akan memakai Windows 7. Di sini langsung saja kita mulai. Kita baru di sini kita ketik, kita namakan mikrotik OS. Tipenya itu Other, versinya itu Other juga. Lalu perangkat keras di sini dibiarkan aja. Kalau hard disk di sini saya centang alokasikan ukuran penuh. Setelah selesai, kita ke pengaturan, ke penyimpanan, klik kaset kosong ini, klik lagi, lalu kita pilih mikrotik ISO nya. Ke jaringan, kita ke adaptor bridge, adaptor 2 nya kita nyalain, jaringan internal, terus oke. Lalu kita mulai. Di sini kita lanjutkan, kita masuk ke dalam si mikrotik OS yang telah kita buat. Di sini kita tekan A untuk agar semuanya ini kesilang gitu. Lalu kita tekan I untuk install. Di sini N, lalu Y. Nah, kita tinggal kita tunggu proses instalasinya. Nah, sebelum kita tekan enter, di sini kita klik kanan kaset, kita singkirkan disk dari drive virtual. Lalu paksa unmount, baru kita enter. Nah, jika sudah, kita di sini mikrotik loginnya itu admin, passwordnya itu kosongin aja. Lalu di sini kita tekan Y, lalu kita enter. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam Winbox-nya. Refresh, kita ketik MAC address, lalu connect. Nah, kalau ada kayak gini kita okein aja. Lalu di sini kita ke DHCP, ke IP, lalu ke DHCP client, klik tombol plus, punya Ether 1, apply, oke. Nah, di sini kita akan mendapatkan IP otomatis. Lalu kita ke IP lagi, ke addresses, kita tambahkan untuk Ether 2. Di sini saya pakai 10.74.245.1. Jangan lupa /24. Lalu pilih Ether 2, lalu apply, oke. Setelah itu kita ke IP lagi, kita ke DNS, servernya kita isi dengan 8.8.8.8, low remote-nya kita centang, apply, oke. Setelah itu kita kembali ke IP, lalu ke firewall, kita ke NAT, klik tombol tambah, lalu di sininya tetap RC NAT, SCR address-nya itu kita sesuai IP yang kita dapat otomatis di Ether 1, 10.74.244.85. Port interface yang Ether 1, action-nya masquerade, play, oke. Lalu kita sekarang akan menguji apakah sudah terhubung. Oke, di sini sudah terhubung. Lalu selanjutnya itu kita ke IP, DHCP server, DHCP setup. Di sini Ether 2, kita next.
next lagi, next. Oke. Setelah sudah, sini kita kembali ke IP, lalu ke hotspot. Kita klik hotspot setup. Sini Ether 2, kita next lagi, next. DNS name-nya itu nanti di browser kita akan menamakannya seperti apa. Di sini saya memakai nama saya saja. Kita next, admin, next lagi, sukses. Lalu di sini kita setelah hotspotnya gitu, kita akan membuat usernya. Kita klik tambah. Di sini namanya misalnya Davi, passwordnya 123. Kita play, lo oke. Itu user itu nanti akan login sebagai hotspot gitu, biar bisa connect ke hotspot tersebut. Lalu kita lanjutkan di sini. Di sini saya sudah masuk ke dalam Windows 7 yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini Windows 7-nya itu pengaturannya itu kita tambahkan ISO-nya itu kita download dari Google, dan jaringannya itu jaringan internal. Lalu kita run. Nah, setelah sudah sampai masuk ke dalam Windows-nya, Windows 7-nya, lalu kita ketikkan yang sudah kita buat tadi. Karena di sini saya sudah login, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu, dan di sini saya juga sudah mengimpor Micmon dari laptop saya ke dalam si Windows 7 ini. Untuk caranya bisa searching di internet, banyak tutorialnya. Setelah itu kita run, tunggu sampai ada hijau-hijau, baru kita open. Lalu kita lanjutkan, sini kita open Micmon. Di sini Micmon, passwordnya 1234. Begini. Lalu di sini kita add router, session name-nya bebas. Di sini saya my hotspot aja. Hotspot name-nya itu nama saya sendiri. DNS name-nya itu yang telah kita buat sebelumnya ya, di dalam Winbox. IP mikrotiknya itu IP sesuai dari IP yang ada di Winbox ini. Kita copy aja, lalu kita lanjut. Di sini untuk IP mikrotiknya itu yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu yang ini dari Ether 1. Ini kita copy aja. Masa kita 74 10 244. Bentar, 24485. Nah, untuk username dan password di sini itu kita harus membuat dulu di dalam Winbox. Pertama kita ke IP, sistem, lalu ke cari yang namanya itu user, lalu kita tambah di sini usernya misalnya admin Anwar. Passwordnya bebas, di sini saya 1234, lalu apply, lalu oke. Tadi ada kesalahan, terbalik ya. Setelah itu kalau sudah semua setting di sini, lalu kita save, lalu kita connect. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam dashboard dari si Micmon tersebut. Kita ke hotspot, lalu ke user profile, lalu ke profile list, lalu di sini kita add aja. Nah, di sini tinggal kita edit voucher apa yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya membuat 2 jam. Jangan 2 jam. 3 jam. Di sini tuh service-nya bebas. Ini
share user tuh tergantung mau kalian atur berapa. Jadi misalnya kalau udah ada yang pakai vouchernya, kalau di sini kan set usernya 1, ketika sudah ada yang memakai voucher ini, maka voucher ini tuh nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, untuk rest limitnya itu kecepatan upload dan downloadnya yang ingin kalian sesuaikan. Di sini kita samain aja 512 512K lalu kalau misalnya sudah habis batas waktunya, di sini kita pilih remove, jadi otomatis keluar dari si hotspot tersebut. Nah, di sini validasinya itu karena di sini kita pembuatnya 3 jam, jadi kita tulis juga di sini 3 jam. 3H restnya itu 3000, lalu sharingnya itu sama juga 3000, lalu lock usernya itu ya enable itu supaya hanya cuma 1 orang yang bisa pakai si voucher tersebut. Lalu kita save user, kita ke generate, lalu selanjutnya kita di sini ke masuk ke dalam user, lalu ke generate, lalu setelah itu kita pilih jumlahnya yang diinginkan. Name dengan password kita bisa pilih. Lalu prefixnya itu kita pilih. Karakternya itu bebas. Kita pilih ini aja. Ini profilnya profil yang di sini itu kita pilih yang sudah kita buat sebelumnya. Karena tadi sebelumnya kita sudah membuatnya di user profile, jadi tinggal kita pilih aja, lalu kita generate. Lalu kita lanjut lagi. Setelah kita membuat user profile di add profile dan user di generate, kita bisa melihat hasil yang sudah kita buat di dashboard. Di sini terdapat 13 item yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat yang sudah voucher-voucher yang sudah kita buat. Di sini name-nya itu mengacak ya, karena kita tadi memilihnya itu ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angka. Baru kita di sini sudah terbuat voucher yang sudah kita buat sebelumnya. Ada nama menu wifi di sini, kode voucher, dan harganya serta batas waktu yang digunakan pada voucher tersebut. Lalu untuk langkah selanjutnya, karena saya sebelumnya sudah mendownload template hotspot untuk Micmon, kita di sini tinggal kita pilih, lalu kita copy yang kita inginkan, lalu kita ke komputer, kita ketikkan ftp titik 2/2 dan IP yang kita peroleh secara otomatis di Winbox sebelumnya. Lalu otomatis kita akan masuk ke dalam sini. Di sininya admin yang sudah kita buat sebelumnya di Micmon, passwordnya. Di sini sudah ada Nah, kita sudah masuk ke dalam file ini ya teman-teman. Lalu kita paste aja yang sudah kita copy sebelumnya. Lalu selanjutnya kita ke Winbox lagi, kita ke hotspot ke server profile.
sini TML directory-nya itu kita pilih yang hotspot. Kita pilih yang hotspot 7 ya teman-teman. Apply lalu oke. Kita lakukan hal yang sama yang di atas. Ini kita ke hotspot 7. Baik, oke. Lalu kita lanjut. Di sini karena tadi kita sudah mengatur tampilan hotspot Micmon-nya di Winbox, di sini sudah berubah jadi seperti ini ya teman-teman, menjadi lebih menarik. Lalu kita akan menggunakan salah satu kode voucher yang ada di sini. Kita copy aja, lalu kita masukkan di sini. Kita buktikan apakah bisa atau tidak. Karena di sini tulisannya sudah terhubung, maka otomatis kita sudah bisa menggunakan internet dari voucher tersebut. Expirednya di sini di sensor ya teman-teman. Untuk uploadnya kita dapat segini, downloadnya kita dapat segini. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.